Aku takut ya Rasulullah, ketika di akhirat nanti aku tidak akan pernah bisa bertemu kembali denganmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah yang menyampaikan, wahai sahabatku, engkau akan tetap bertemu karena engkau akan bertemu dan engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepadaku, maka engkau akan di surga bersamaku. Engkau akan di akhirat bersamaku. Tapi kalau engkau suka dengan artis, maka belum tentu artis itu akan berada di mana. Tapi kalau kalian sudah pasti mengidolakan Rasulullah dan menjadi panutan Rasulullah, maka kalian akan bersama dengan Rasulullah di surga. Maka itulah pentingnya orang-orang yang mencintai karena Allah. Cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah, kasihi aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati adikku yang tercinta, tapi adiknya bukan kamu dan kamu kan gitu ya. Jadi saya selalu memanggil pakaian pada saya adalah sebagai adikku. Kenapa? Karena orang diantaranya orang yang soleh yang selalu saya doain nanti di surga bertemu dengan beliau. Jadi makanya nanti saya akan membuat temanya malam hari ini adalah mencintai karena Allah. Jadi saya akan membuat temanya mencintai karena Allah. Kalau yang nanti yang di sini mencintai di sini atau di sini juga sama karena Allah. Ya, cinta itu indah. Makanya saking indahnya itu sampai digambarkan oleh Rasulullah, saking indahnya cinta itu sampai nanti ada seorang nabi, seorang syuhada iri kepada orang-orang yang mencintai sesamanya karena Allah. Dahsyat. Ya, dahsyat gitu ya. Cintanya sangat besar. Saudara yang terhormat Gus Fuad, Gus dan anak-anakku sekalian, santri, semangatlah kalian untuk menjadi orang-orang yang selalu mencintai karena Allah. Saya ingin mengutip satu ayat Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara. Jadi dalam surat Asy-Syu'ara ayat 100 sampai 102. Kita temanya adalah mencintai karena Allah. Sudah mencintai belum? Belum? Sidik. Kalian anak-anakku semuanya, bahwa kalian di pesantren ini kalian harus bersyukur punya kiai yang besar dan karismatik. Harus bersyukur. Ya, yang kemarin saya sempat dengerin ngajinya beliau itu sebenarnya cita-citanya pengen jadi polisi dan pengen jadi artis. Walaupun beliau gak jadi artis, jadi kiai nggak kalah sama artis karena gitu kan. Saya dengar ngajinya begitu kemarin. Jadi sepanjang jalan saya tuh kalau habis sidang atau apa itu sering dengerin beliau ngaji. Jadi kalau saya kangen tinggal cari di YouTube pasti ketemu. Untungnya bagi saya adalah kalau saya kangen Pak Anwar Zaid saya bisa dengerin, tapi kalau beliau kangen saya nggak bisa dengerin saya. Satu kelebihannya di situ, jadi nggak bisa. Ada dalam surat Asy-Syu'ara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamid
falau anna lana karratan fatakunanna minal mu'minin. 3 firman ayat ini adalah mengingatkan kita ketika nanti pada hari kiamat nanti, maka seseorang dihadapkan pada Allah. Fama lana min syafi'in, maka tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Wala sadiqin hamid, tidak ada seorang teman. Falau anna lana karratan fatakunanna minal mu'minin. Ayat ini adalah menggambarkan betapa orang nanti ketika mereka bertemu dengan Allah, menggambarkan ketika seseorang di hari kiamat nanti, begitu orang dihadapkan neraka, maka sudah tidak ada lagi artinya iman. Tidak ada lagi artinya iman ketika seseorang dihadapkan kepada neraka. Kalau seseorang dihadapkan kepada siksaan Allah, maka tidak akan lagi adanya iman. Makanya di kitab ini memberikan penafsiran yang sangat panjang bahwa nanti ada orang-orang yang begitu menyesal ketika mereka dihadapkan kepada neraka. Tidak ada orang yang bisa menolong sama sekali. Terlalu serius ya Pak? Terlalu serius? Saya kalau terlalu serius mau niru nggak serius kayak beliau nggak bisa. Kalau saya bisa canda kayak beliau mungkin beda. Saya bisa jadi saingannya Pak Kiai yang Zahid. Kalau bisa seperti saya malah bahaya. Aku gak payu. Kalau kita tuker nasib boleh. Saya jadi lawyer, situ jadi mubalek. Saya jadi pengacara, situ jadi kiai be. Tuker nasib satu ide. Boleh juga sih, tapi ada tapinya Kiai. Kalau Pak Kiai jadi posisinya dari saya, maka Pak Kiai punya istri artis. Itu saya menang. Saya sih kalau mau udah dari dulu. Gak cuma 1-2 artis yang ngejar-ngejar saya. Cuma masalah satu, memang beliau banyak yang ngejar-ngejar, tapi orang wani ya masalahnya. Ini sesuai dengan tema. Tema dari ayah tadi kan, cintai aku karena Allah, sayangi aku karena Allah. Enggak dilanjut. Ini bagian dari cara supaya tidak terlalu serius, supaya tidak terlalu fokus. Anak-anak dengar kata-katanya, jangan pandang wajahnya. Karena kalau sampean, terutama yang sebelah sini, terlalu lama memandang wajahnya, aku takut. Ya takut aja. Wajahku akan hilang dari matamu. Kan selama ini yang menghiasi matamu kan wajahku toh. Maka walaupun beliau hadir, tolong jangan lama-lama memandang wajahnya. Wes semuanya pesanku. Dengar kata-katanya, jangan pandang wajahnya. Oke? Kalau pengen pandang ke Abah saja. Jadi anak-anak yang sebelah sini, telinganya kepada ayah, tapi matanya tetap ke Abah. Oke? Nonton sebelah. Guys, sebelah ini sakarah. Senang. Mau melotot sampai lepas matamu terserah. Tapi yang sebelah sini tolong jangan. Bahaya. Janganlah lama-lama adik memandang ayah. Udah
udah. Monggo. Iya, terima kasih ya. Rasulullah itu pernah didatangi seorang sahabat. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak bertemu engkau sehari saja ya Rasulullah, aku sudah panas dingin. Aku sudah panas dingin ya." Sahabat itu namanya Sauban. Betul. Saya baru ngomong udah beliau duluan. Enak begini ya? Iya. Artinya kalau beliau salah saya kan bisa meralat. Iya. Iya. Sobat ini langsung mengatakan begitu. "Ya Rasulullah, engkau tidak bertemu denganmu sehari saja, aku sudah pusing kepala. Kemudian aku tidak tahu ya Rasulullah, engkau di surga, engkau nanti di akhirat pasti tempatmu sangat jauh lebih tinggi, sedangkan aku tidak tahu aku akan berada di mana. Engkau mungkin di surga yang paling tinggi, aku belum tahu aku akan di mana. Bisa jadi aku akan di neraka ya Rasulullah. Tapi ketika aku tidak bisa bertemu pada hari ini atau kapanpun ya Rasulullah, aku menjadi sakit dan panas dingin." Maka Rasulullah menyampaikannya, "Aku takut ya Rasulullah, ketika di akhirat nanti aku tidak akan pernah bisa bertemu kembali denganmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah yang menyampaikan, "Wahai sahabatku, engkau akan tetap bertemu karena engkau akan bertemu dan engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepadaku, maka engkau akan di surga bersamaku. Engkau akan di akhirat bersamaku. Tapi kalau engkau suka dengan artis, maka belum tentu artis itu akan berada di mana." Tapi kalau kalian sudah pasti mengidolakan Rasulullah dan menjadi panutan Rasulullah, maka kalian akan bersama dengan Rasulullah di surga. Makanya itulah pentingnya orang-orang yang mencintai karena Allah. Kemudian ada sahabat kemudian datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku sungguh mencintai dia." Maka ditanya oleh Rasulullah, "Siapakah yang kau cintainya?" "Aku sangat mencintai dia yang sedang sholat di situ." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau pernah mengatakan bahwa engkau telah mencintainya?" Maka dijawab sahabat, "Belum ya Rasulullah, aku belum pernah mengatakan dan aku belum pernah mengatakan cinta kepadanya." Maka Rasulullah menyampaikannya, "Maka sampaikanlah jika engkau cinta kepada mereka karena cinta kesolehannya seseorang tersebut. Kalau engkau mengatakan karena kesolehannya, karena cintanya kepada Allah, maka di akhirat nanti engkau akan bisa saling memberikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya." Kan ada tiga yang bisa memberikan syafaat, yaitu Allah sudah pasti, Rasulullah. Yang ketiga adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berteman, semua karena Allah. Mereka bisa memberikan syafaat. Maka ketika nanti bahkan ada dalam suatu riwayat dalam hadis, maka ketika seseorang bertanya kepada Allah, "Ya Allah, di manakah temanku yang aku mencintainya karenamu ya Allah?" Maka Allah menyampaikan, "Huwa finnar." Dia ada di neraka. Maka kemudian dia mengadu kepada Allah, "Ya Allah, gimana aku mencintai karenamu? Aku sungguh sangat cinta kepadamu. Kenapa teman yang aku cintai karenamu engkau berikan neraka ya Allah?" Maka seorang orang ini menangis kepada Allah, "Aku tidak terima ya Allah kalau mereka engkau masukkan ke dalam neraka karena aku mencintai karenamu ya Allah. Aku mencintai karena kesolehannya. Aku mencintai karena berbaktinya kepadamu ya Allah. Kenapa mereka aku berikan neraka?" Maka Allah langsung mengatakan kepada Allah, "Maka carilah ke neraka itu dan aku akan memberikan syafaat kepadamu." Maka dicarilah ke neraka. Begitu dicari ke neraka, maka kemudian mereka bertemu, maka langsung diangkatlah mereka. Kenapa? Dengan izinnya Allah. Ini adalah bagi orang-orang yang mencintai karena Allah. Ini orang-orang yang mencintai kesolehannya karena Allah. Maka mereka saling bisa memberikan pertolongan dan memberikan syafaatnya. Sama ketika dialog dalam syairnya, seorang Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad. Dalam syairnya beliau mengatakan, Imam Syafi'i, "Wahai Imam Ahmad, aku bukan orang yang soleh, tapi aku berharap bahwa aku di akhir nanti engkau bisa memberikan syafaat kepada aku." Begitu alimnya Imam Syafi'i sampai mengatakan, padahal Imam Syafi'i adalah panutan kita semuanya. Maka kemudian Imam Ahmad langsung menyampaikan, "Wahai Imam Syafi'i, engkau adalah orang yang sangat soleh dan engkau juga akan memberikan syafaat kepada aku."
Artinya apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai karena Allah, orang-orang yang mencintai karena kesolehannya, maka mereka saling bisa berikan syafaat di akhirat nanti. Makanya adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, saya kalau ada orang yang alim, kalau ada yang soleh, misalkan saya kalau ketemu sama Kiai Jamaluddin Ahmad, saya katakan kepada beliau, Kiai, saya mencintai karena kesolehanmu. Begitu saya bertemu dengan Kiai Husain Ilyas, saya katakan, Kiai, saya mencintai karena kesolehanmu. Dan selalu saya katakan, kenapa? Kita harus memperbanyak orang-orang yang kita cintai supaya nanti kita bisa diberikan syafaat dan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau anak-anakku sekalian, jangan sekali-sekali ngomong I love you ke Pak Anwar Zahid. Understand? Yes, betul. Yeah. Jangan pernah. Tapi katakanlah kepada Bapak Kiai, aku mencintai karena kesolehanmu. Aku mencintai karena engkau dekat dengan Allah. Maka itulah nanti orang-orang yang bisa saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Kalau aku boleh bilang I love you ke mereka. Ya betul ini. Jadi orang-orang yang karena cintanya kepada Allah, karena orang-orang yang mencintai karena Allah, di sanalah mereka akan saling memberikan syafaat di antara satu dengan yang lainnya. Makanya ada ketika seorang nabi, seorang anbiya, seorang syuhada, maka orang ini akan iri kepada orang-orang yang bisa mencintai karena Allah. Padahal kita bisa bayangkan seorang nabi tempatnya sangat mulia, seorang syuhada juga tempatnya sangat mulia. Bahkan di dalam satu hadis, seorang syuhada ini mereka begitu meninggal 2 tahun mereka terdengar mereka membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Dalam Al-Quran mereka baca kuburnya karena memang mereka punya keistiqomah untuk membaca Al-Quran. Tetapi apa? Ada orang yang ini bukan seorang syuhada, bukan seorang nabi, bukan seorang waliullah, tapi mereka tidak pernah takut kepada Allah, dan mereka tidak pernah takut dengan azab Allah karena mereka adalah orang-orang yang mencintai karena Allah. Orang-orang yang mencintai karena Allah, mereka punya tempat yang sangat mulia. Bahkan seorang nabi, bahkan seorang syuhada pun iri kepada orang-orang yang mencintai karena Allah. Makanya anak-anakku sekalian, berdoalah meminta dengan yang paling tinggi, ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang selalu cinta kepadamu. Jadikanlah aku seorang yang selalu mencintai Rasulullah sampai kapanpun. Ya. Anak-anakku di sini ada yang sudah pernah kangen nggak sampai menangis kangen sama Rasulullah? Dereng mulai. Nanti anak-anakku sekalian harus mulai bisa belajar ketika kangen dan rindu menangis karena rindunya kepada Rasulullah. Orang-orang yang bisa menangis, orang-orang yang bisa meneteskan air mata karena rindunya kepada Rasulullah, maka itu akan jaminannya sangat tinggi, dan Rasulullah pun juga akan merindukan kepada orang-orang yang menangis karena kerinduannya. Itu kita bisa bayangkan gimana nikmatnya orang-orang yang rindu pada Rasulullah. Sama ketika orang-orang yang cinta karena Allah, orang-orang yang berteman karena Allah, orang-orang yang melakukan semuanya karena cintanya kepada Allah, maka di antara kalian orang-orang yang sangat mencintai karena keimanannya, maka mereka akan bisa berikan syafaat. Maka mereka tidak termasuk dalam golongan fama lana min syafi'in. Tidak ada lagi yang bisa menolong. Wala sadiqin amin. Tidak ada teman yang bisa. Walau anna lana karratan fanakunanna minal mu'minin. Jadi ketika orang dia dihadapkan kepada neraka, ketika orang dihadapkan kepada Tuhannya, kepada seorang yang dihadapkan kepada siksaan, maka langsung dia mengatakan famalana min syafi'in. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Berarti adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, kalian harus meyakini bahwa nanti adegan-adegan di akhirat juga harus mempercayainya. Harus percaya tidak hanya hari kiamat, tetapi apapun yang adegan di hari kiamat, maka itu adalah benar. Nanti suatu ketika ada manusia itu berdebat, bahkan ada seorang setan berdebat dengan manusia, ada orang kafir berdebat dengan atasannya, sampai Allah mengusir kepada orang-orang yang berdebat tersebut. Banyak dijelaskan dalam Al-Quran.
Ketika seseorang disalahkan dan akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka memprotes, ya Allah, aku dulu melakukan itu karena diajak oleh si fulan. Aku dulu diajak oleh temanku, ya Allah, dan aku tidak mau dimasukkan ke dalam neraka. Maka seorang ini berdebat di depan Allah. Begitu berdebat, maka kemudian juga sama berdebatnya antara setan dengan manusia. Jadi besok setan itu gak mau disalahkan. Bahkan di dalam surat itu dituliskan bahwa ketika seseorang dihadapkan kepada Allah, maka kemudian si iblis ditanya, kenapa aku telah menggodanya? Maka kemudian mengatakan, ya Allah, aku dulu mengajak mereka, tetapi mereka juga menikmati dan ikut senang, sehingga aku tidak bertanggung jawab. Maka marah. Maka ketika marah mereka saling menuduh dan mereka saling berantem. Begitu berantem akhirnya apa? Allah langsung mengusir la tahtasimu ladayya. Jangan pernah engkau berantem di depanku dan kau pergilah kau ke neraka. Maka disuruh pergi ke neraka. Jadi ketika seorang dihadapkan pada siksaan Allah, ketika seseorang dihadapkan pada neraka, maka semuanya di situ mereka adalah putus syafaatnya. Ketika seseorang yang meninggal kemudian dimakamkan, walaupun makamnya tidak berjejeran, maka mereka bisa sangat dekat karena mereka punya frekuensi yang sama, yaitu ruhnya untuk mencintai Allah. Jadi nggak perlu satu tempat. Misalkan nanti saya diambilnya Allah, maksudnya di Mekah misalnya, kemudian misalnya beliau di Bojonegoro, kita kan bisa ketemu lagi di sana. Misalnya pas umroh misalnya, tiba-tiba pas di makamnya Rasulullah, kemudian malaikat Israil bilang, wahai Rifai, saatmu kembali kepada Allah. Saya senang diaminin. Saya senang diaminin. Saya memang karena cita-cita saya pengen ketika nanti malaikat Israil mengambil saya bisa di dekat dan di sampingnya Rasulullah. Jadi saya senang. Nah, begitu saya tahu cita-cita begini, sekarang Kiai, istri saya tanya kalau ajak umroh selalu bilang, jangan, aku khawatir nanti ayah nggak pulang ke sini lagi. Tapi bagi saya enggak. Justru itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa ketika kita beribadah kepada Allah, ketika kita mencintai Allah, dan kemudian malaikat Israil datang menghampirinya, wahai Rifai, saatmu kembali kepada Allah. Maka orang-orang yang bisa mengatakan, ya malaikat Israil, sampaikanlah aku juga sudah rindu kepadanya dan aku juga ridho untuk kembali kepada Allah. Maka jaminannya adalah fadkhuli fi ibadi fadkhuli fi jannati. Jadi artinya satu hal, bahwa ketika adik-adikku sekalian, apapun yang kalian lakukan adalah satu hal, kalau kalian akan menjadi orang yang rugi adalah orang-orang yang melakukan bukan karena Allah. Tapi orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang melakukan karena Allahnya. Kalau orang-orang yang melakukan karena Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Makanya anak-anakku sekalian, walaupun kalian nanti di sini, maka serta jadikanlah orang-orang yang manfaat. Kira-kira segini ini banyak, semuanya pengen jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kaya. Yang sini mau jadi apa ini? Beneran? Serius? Nanti jadi orang miskin mau? Wah, mantap. Saya bercerita sedikit tentang orang-orang yang zuhud. Suatu ketika saya pernah bercerita ke Pak Kiai Anwar Naik. Ketika apa yang saya inginkan semua bisa saya dapatkan. Ketika saya pengen beli mobil Mercy, yang dengan mudah saya dapatkan. Ketika saya pengen punya mobil BMW, yang mudah saya dapatkan. Maka suatu ketika sampai puncaknya, akhirnya saya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Setelah saya bisa merasakan semuanya, maka saya meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, tapi aku orang yang selalu cinta kepadamu. Jadikanlah aku orang miskin, tapi aku yang selalu rindu kepadamu, ya Allah. Maka ketika seorang hamba yang langsung meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, jadikanlah aku, ya Allah, jadi orang yang tidak punya, yang penting aku rindu dan cinta kepadamu, maka Allah bukan memberikan kita semakin miskin, bukan. Maka langsung begitu kita berdoa seperti itu, maka rezeki Allah memberikannya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Maka langsung
Langsung saya kaget, ya Allah, aku mau minta, ya Allah, aku ingin menjadi orang miskin, justru Engkau telah memberikan rezeki yang begitu mudah. Maka dari situ kemudian saya mempunyai cita, ya Allah, rezeki yang Kau berikan kepada kami yang begitu mudah, ya Allah, maka berikanlah aku kesempatan untuk bisa mengumrohkan 1000 orang. Ternyata apa? Allah juga menjawab ketika kita punya keinginan yang baik, maka Allah juga mengabulkannya. Maka kemudian saya berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar, ya Allah, aku ingin jadi orang miskin yang aku benar-benar untuk mencintaimu, ya Allah. Maka ketika kita berdoa seperti itu, maka Allah memberikan kemudahan lagi. Kenapa? Karena orang ketika tulus meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Makanya anak-anakku sekalian, jangan pernah takut untuk menjadi orang miskin. Tapi jangan juga kalian menjadi orang yang tidak mau berusaha sehingga Anda menjadi orang yang miskin. Jangan. Mesti enak jadi orang yang kaya tapi bisa berikan berkah dan manfaat daripada orang yang miskin tapi tidak bisa berbuat banyak. Iya nggak benar? Harus begitu. Maka orang-orang yang bisa meminta kepada Allah itu mintalah, karena Allah pasti akan memberikannya. Yakinlah. Kalau kalian yakin ada Allah akan memberikan, pasti akan diberikan, maka Allah juga akan memberikannya. Bahkan suatu ketika kemudian saya mengadu lagi kepada Allah, ya Allah, aku benar-benar, ya Allah, aku ingin sungguh-sungguh ingin mencintaimu, ya Allah, dan aku tidak ingin apapun, ya Allah. Maka ketika seorang hamba meminta, ya Allah, tidak ingin apa-apa, maka lebih dimudahkan lagi. Ya Allah, rezeki yang Kau berikan sangat banyak, ya Allah, tapi aku ingin bisa berkorban dengan 1000 kambing. Aku ingin berkorban dengan 100 sapi untuk anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin, ya Allah. Ternyata begitu kita minta begitu juga diberi, ya. Juga diberi. Makanya insya Allah besok ayah kurban untuk orang-orang miskin dan anak yatim piatu pada Idul Adha nanti, insya Allah dengan 1000 kambing dan 100 sapi. Dan beberapa ekornya nanti akan dikirim ke pesantren kita. Nanti kita akan kirim ke sini. Itu terkadang disitulah Allah cintanya kepada hambanya ketika seseorang hambanya dengan penuh kepasrahan. Makanya anak-anakku sekalian, mintalah ke Allah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sukses, yang bawa berkah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang punya derajat yang tinggi, yang bawa berkah dan manfaat bagi orang lain. Apapun yang kalian minta, maka mintalah yang bawa berkah. Kenapa? Supaya akan bawa kita nanti ketika kita bertemu dengan Allah, maka banyak modal kita yang kita bawa. Kadang-kadang saya itu sadar, saya kerjaannya pengacara, saya bisa membela dan membantu orang dengan maksimal secara hukum. Tetapi saya sadar bahwa nanti ketika di pengadilan Allah, maka saya tidak akan pernah menjadi seorang pengacara. Dan begitu saya sadar, maka di hadapan Allah nanti begitu keadilan, maka saya harus menyiapkan bukti-bukti ketika aku akan berhadapan dan akan disidang oleh Allah. Buktinya dengan apa? Kalau ketika saat ini saya menjadi seorang pengacara, saya mempunyai bukti, misalkan bukti otentik, bukti tertulis, saya bisa. Tetapi ketika di Allah, nanti kita tidak akan bisa. Buktinya apa? Nanti ketika di hadapan Allah, dihadapkan Allah, maka bukti yang paling kita bawa yang pertama adalah bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, bagi orang-orang yang rindu kepada Allah. Ini adalah bukti cinta keimanannya seorang bertemu dengan Allah. Nanti akan ditanya. Ketika pada fase pertama seseorang yang telah dimakamkan, maka didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir dengan pertanyaan, Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ini adalah sebagai bentuk proses nanti ketika di depan Allah. Kalau mereka mempunyai modal yang sangat bagus, mereka punya modal keimanan yang sangat kuat, mereka sangat cinta kepada Allah, mereka sangat rindu kepada Allah, mereka sangat rindu kepada Rasulullah, maka ini akan menjadi bukti, satu bukti bahwa manusia ini layak untuk bertemu dengan Tuhannya. Bukti.
Ini yang harus kita siapkan. Saya seorang pengacara, nanti ketika tanya Allah, maka saya membuktikan saya mengumpulkan bukti-bukti di depan Allah. Nanti sama begitu ditanyai, siapa nabimu? Maka kita orang-orang yang rindu kepada Rasulullah, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, maka akan menjadikan bukti ketika akan ditanya, maka kita bisa. Kenapa ditanya oleh para mungkar dan nakir dan langsung tidak kepada Allah? Itu kalau sidang bagaikan sidang yang masuk peradilan dengan masuk perkara yang sesungguhnya. Materi yang peradilan adalah materi seperti itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, maka itu adalah peradilan. Tapi nanti begitu sesungguhnya, maka adalah persidangan yang sesungguhnya dengan Allah. Kalau di dunia, hakimnya adalah manusia. Maka bukti-bukti yang kedua adalah amal ibadah manusia. Ketika seseorang melakukan apapun karena cintanya kepada Allah, karena mereka bisa menginfakkan hartanya karena Allah, mereka bersedekah karena Allah, mereka membaca Al-Quran karena Allah, mereka belajar apapun karena Allah, maka itu akan bisa dijadikan satu bukti yang sangat kuat. Maka ketika di hadapan Allah, maka mereka akan berikan tempat yang sangat mulia. Tapi kalau mereka niatnya pertama, ya Allah aku ngaji ini, aku ingin menjadi orang yang alim, maka itu akan disalahkan, nggak boleh. Tapi lakukanlah karena Allah, karena ikhlas karena Allah. Karena kadang-kadang saya sadar, pada saat sebagai seorang pengacara hari ini saya bisa membantu orang, tapi nanti ketika di sana saya pun tidak bisa membantu. Maka bukti-bukti hukum yang saya lakukan adalah amal perbuatan dan mencintai Allah. Gitu adik-adikku sekalian. Makanya anak-anakku sekalian, semangatlah semuanya untuk menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang mau berkah. Dan setelah saya bilang bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang seorang yang sangat kaya. Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat kaya. Abu Darda orang yang sangat kaya, tetapi kekayaannya semuanya diperuntukkan untuk Allah. Tidak ada hartanya dan tidak ada hatinya mereka untuk menguasai harta, tapi semuanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang mencintai karena Allah, dan mereka Allah pun juga akan mencintainya. Saya selalu mengatakan ke adik-adik anakku sekalian bahwa Pak Ki Anwar Zaid adalah orang yang sangat soleh. Orang yang itulah, maka katakanlah dan doakan, ya Allah aku mencintai karena kesolehannya. Supaya Pak, nanti begitu Ki Anwar Zaid di akhirat nanti, kalau nggak ketemu kalian bisa mencari. Dan Pak Yazid juga bisa mencarikan di mana anak santriku yang tidak aku lihat di surga ini. Ya, makanya harus dikatakan, kalau sesama wanita ngomong saling cinta, aku mencintai karena kesolehanmu, itu nggak apa-apa. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan begitu. Yang nggak boleh Mbak ini bilang ke siapa ini? I love you, nggak boleh Pak. Karena bukan mukhrimnya. Tetapi ketika orang-orang yang soleh, ketika orang-orang karena kesolehannya dan dikatakan cinta, maka itu akan menjadikan saling memberikan syafaat. Jadi gitu loh. Jadi harus mengatakan itu. Sami, saya dengan Pak Anwar Zaid juga saya mengatakan, waktu itu saya mengatakan pakai aku mencintai karena kesolehanmu. Kenapa? Biar nanti kita saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lainnya. Kalau nanti ke surganya duluan saya, nanti Pak Ki Anwar saya cari kemana pakai masuk. Katanya Pak Anwar sedang sama bidadari yang lainnya kan gitu. Jadi, oh ternyata saya sudah sama-sama di sini kan gitu. Aja ya ini ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjadikan berkah dan manfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.